Teman-teman digitalku, kumaha damang cu. Diadaptasi dari novel karya Kate DiCamillo dengan judul yang sama, hari ini Mimin Sari Rasa akan merekap film animasi berjudul The Magician Elephant yang disutradarai oleh Wendy Rogers. Film ini berkisah tentang seorang anak yatim piatu yang berusaha mencari sang adik yang terpisah dengannya gara-gara perang besar. Awalnya gak ada yang percaya nih bocah ini bisa menemukan adiknya itu. Tapi setelah bertemu dengan gajah yang turun dari langit, semua mulai berubah. Oke, biar tahu gimana kelanjutan film ini, gak usah basa-basi lagi dong. Langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini menceritakan kisah menarik tentang kota Beltis, sebuah tempat di mana semua hal akan terasa mungkin karena semua orang yang ada di sana percaya dengan adanya sihir dan mereka pun menggunakannya untuk hal-hal yang baik sehingga kota itu penuh dengan keajaiban dan harapan. Namun, ketika perang asing besar terjadi, keajaiban itu hilang karena tak seorang pun yang punya waktu untuk berfantasi. Semua tiba-tiba muram sampai awan aneh itu datang menyelimuti kota dan membuat tempat tersebut seperti kota mati. Tapi dari semua orang yang sudah tidak percaya akan keajaiban, ada Peter, anak yatim piatu yang masih percaya tentang hal tersebut. Walaupun dibesarkan oleh seorang mantan prajurit bernama Vilna Lutz dan diajari banyak hal tentang kenyataan hidup ini, tapi Peter masih percaya tentang keajaiban. Percaya kalau sang adik yang sudah lama terpisah masih hidup dan baik-baik saja di luar sana. Sebenarnya Vilna paham apa yang selama ini Peter rasakan, tapi karena ia tak mau melihat Peter bergantung pada sebuah keajaiban, hari itu Vilna membuyarkan lamunan Peter lalu menyuruhnya membeli roti dan juga ikan menggunakan sisa koin yang mereka punya. Sesampainya Peter di pasar, saat Peter akan membeli ikan kecil, koinnya tidak sengaja terjatuh lalu menggelinding sampai ke depan stand peramal. Merasa baru pertama kali melihat stand itu, Peter pun memutuskan untuk masuk dan nekat menggunakan satu-satunya koin yang diberikan oleh Vilna untuk bertanya tentang adiknya kepada peramal itu. Di dalam sana, sang peramal langsung membaca garis tangan Peter dan dalam sekejap dia berkata bahwa adiknya Peter masih hidup. Awalnya Peter tidak mau percaya, tapi saat dirinya mencoba untuk menceritakan kehidupannya dan peramal itu sudah mengetahuinya lebih dulu sebelum ceritanya selesai, Peter yakin bahwa apa yang dikatakan peramal itu pasti benar dan hal yang harus dilakukan Peter untuk bisa menemukan sang adik adalah dengan mengikuti seekor gajah. Follow the elephant. Sekembalinya ke apartemen, tentu saja Vilna marah karena Peter sudah membiarkan mereka kelaparan malam itu hanya demi bertanya dengan seorang peramal. Lalu, melihat tingkah konyol Peter yang masih percaya dengan keajaiban sihir, Vilna pun langsung teringat dengan Roman, bawahannya yang dulu suka sekali dengan dongeng. Sambil menunjukkan buku dongeng yang sudah lama ia simpan itu, Vilna bilang bahwa dulu sehabis Roman membaca buku dongeng yang selalu mengingatkannya pada kenyamanan berada di tengah-tengah keluarga, Roman menjadi pria yang sangat cengeng. Maka dari itulah Vilna mencuri buku itu dari Roman dan mendidiknya hingga berhasil menjadi prajurit paling ditakuti pada pasukan kerajaan. Dari cerita itu, Vilna menyimpulkan bahwa kenyamanan membuat seseorang cengeng, dan kalau cengeng kita tidak akan bisa menghadapi kerasnya dunia ini. Vilna yakin apa yang diucapkan oleh peramal itu hanyalah dongeng. Lalu, agar Peter tidak tergoda dengan dongeng itu, Vilna menyuruh Peter untuk latihan baris berbaris, dan berharap suatu saat nanti Peter akan meneruskan jejaknya menjadi prajurit yang tangguh. Tidak disangka-sangka, hentakan kaki Peter mengganggu tetangga apartemennya. Mereka adalah Leo dan istrinya. Lalu, karena sudah tetanggaan begitu lama, Leo pun bertanya kepada Peter kenapa dia baris berbaris saat jam makan malam tiba. Dengan segala rasa bersalahnya, Peter pun menceritakan semuanya kepada Leo dan mau nggak mau Leo harus mengerti kondisi tetangganya itu, sembari menenangkan sang istri yang kesal karena makan malam mereka menjadi tertunda. A child shouldn't live like that. Marching and marching. Pada malam yang sama di sudut kota, orang-orang berbondong-bondong menghadiri sebuah opera. Tapi sebelum opera itu dimulai, ada pertunjukan pembukanya nih, yaitu aksi sulap dari seorang pesulap lokal.
Karena sudah lama tidak percaya akan sihir, semua aksi yang dilakukan pesulap ini pun tidak ada yang berhasil membuat orang-orang terpukau. Tapi karena harapannya yang ingin mengembalikan kehangatan serta keajaiban kota Beltis, pesulap ini meminta satu penonton untuk menjadi relawan dan nekat menggunakan mantra sihir yang kuat hingga inilah yang terjadi. Pada keesokan harinya, Peter berniat menemui peramal itu lagi. Tapi sampai di pasar, stand milik peramal itu tidak ada. Dan ketika Peter berusaha bertanya pada orang-orang, berita mengenai gajah yang turun dari langit akhirnya terdengar. Mengetahui itu, Peter semakin yakin bahwa adiknya memang masih hidup. Dia kemudian pulang untuk memberitahu Leo atas kabar gembiranya itu. Lalu Leo yang ingin membantu Peter berkata dia bersedia berbicara dengan bangsawan istana agar Peter bisa menemui gajah tersebut. Setelah memberitahu Leo, Peter lanjut memberitahu Vilna. Sayangnya Vilna membantah. Dia bilang adik Peter itu sudah meninggal saat lahir dan tetap menganggap ucapan peramal itu hanyalah sebuah dongeng. Namun karena Peter berkali-kali mimpi bahwa dia pernah menggendong adiknya saat masih bayi, Peter beranggapan kalau Vilna pasti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Maka dari itu dia akan tetap pergi ke istana menemui gajah itu agar bisa menemukan adiknya. Di sisi yang lain, akibat dari aksi sulapnya kemarin, si pesulap dipenjara karena telah membuat kaki penonton yang menjadi relawan remuk tertimpa gajah. Di sana, si pesulap berusaha menggunakan mantra sihir untuk membuka pintu penjara. Tapi karena dia cuma pesulap dan hanya kebetulan saja bisa menggunakan mantra sihir, mantra yang ia baca pun tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Menggunakan jabatannya sebagai kapten pengawal istana, Leo menemui gubernur istana yaitu Kontes dan meminta izin untuk menemui gajah itu. Tapi karena tidak ada yang tahu gajah itu datang dari mana dan berbahaya atau tidak, Kontes dan pejabat istana yang lain sepakat untuk menyingkirkan gajah itu demi kenyamanan warga kota. Demi menolong Peter dan juga menghindarkan si gajah dari hal buruk, Leo sengaja mengirim pesan kepada raja. Leo tahu dua hal. Pertama, raja belum pernah ke kota Beltis. Dan yang kedua, raja itu suka hal-hal yang menarik. Maka dari itu, ia mengundang raja ke kota Beltis untuk menyaksikan seekor gajah yang turun dari langit. Tidak disangka-sangka usaha Leo ini berhasil, dan karena hal itulah Kontes menunda untuk membunuh gajah itu lalu membiarkan raja serta orang-orang untuk melihatnya terlebih dahulu. Singkatnya, ketika orang-orang sudah berkumpul untuk melihat raja dan juga gajah ajaib, Leo menemui Peter dan mengajaknya untuk melihat gajah itu juga. Namun saat mereka sedang menikmati keindahan gajah tersebut, si gajah tiba-tiba menunjukkan gelagat yang aneh. Takut kalau gajah itu akan membuat kekacauan, prajurit hampir melepaskan tembakannya. Tapi untunglah Peter bergerak cepat. Dia berusaha mendekati gajah itu sambil membawa lap, lalu mengusap mata si gajah dengan sangat pelan karena ternyata ada cat yang meleleh masuk ke matanya. Melihat Peter berhasil menjinakkan gajah itu, semua orang sontak bertepuk tangan dan Kontes langsung menghampiri Peter. Ternyata ia ingin memberinya tugas kepada bocah itu untuk tinggal di istananya dan merawat gajah tersebut. Tapi mengingat hanya dengan mengikuti gajah itu Peter bisa menemukan adiknya, dia meminta kerajaan untuk melepaskan si gajah dan membiarkannya pergi mengikuti gajah itu hingga berhasil menemukan sang adik. Mendengar itu, bukan hanya Kontes yang berpikir bahwa keinginan Peter adalah mustahil, tapi warga kota dan raja pun punya pemikiran yang sama, Cok. Namun, karena raja menyukai hal-hal yang mustahil, dia sengaja memberikan 3 tantangan mustahil kepada Peter. Dan jika Peter berhasil menyelesaikan 3 tantangan itu dengan baik, maka Peter berhak memiliki gajah tersebut. Tantangan pertama adalah pertarungan. Peter harus bertarung dengan prajurit terkuat kerajaannya esok hari. Walaupun terdengar mustahil anak kecil bisa melawan seorang prajurit, tapi menggunakan pedang pinjaman dari raja, Peter yakin dia bisa dan akan mulai berlatih bersama Leo nanti malam. Tomorrow, at noon. Di malam harinya ketika Peter sedang berlatih pedang bersama Leo di sebuah panti asuhan, seorang gadis bernama Adele terbangun dari tidur dan langsung menghampiri Suster Mary untuk memberitahunya bahwa tadi dia memimpikan seekor gajah. Adele berkata gajah itu seolah-olah ingin membawanya pergi, tapi Mary melarang Adele untuk pergi kemanapun karena di panti asuhan itulah tempat teraman agar Adele terhindar dari kejamnya dunia ini.
Masih di malam yang sama, setelah berlatih pedang cukup keras, Peter diam-diam menemui gajah itu untuk mengajaknya berbincang. Percaya kalau gajah itu adalah gajah ajaib, Peter pun meminta si gajah untuk menunjukkan posisi adiknya lewat peta. Tapi karena ternyata gajah itu tidak mengerti apa yang diucapkannya, Peter memutuskan untuk pulang dan akan mempersiapkan diri untuk pertarungannya esok hari. Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba, dan ketika prajurit terkuat raja itu datang, Peter baru mengetahui bahwa lawannya adalah Roman, prajurit istana yang pernah diceritakan oleh Vilna. Sadar kalau dirinya tidak akan mungkin bisa menang melawan Roman, Peter sengaja menarik Roman keluar dari istana. Ternyata dia ingin memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil buku dongeng. Sambil menghindari serangan Roman, Peter pun berlari sekuat tenaga menuju apartemen lalu mengambil buku itu secara diam-diam dan langsung menunjukkannya kepada prajurit tersebut. Melihat buku itu, kenangan masa lalunya pun langsung terlintas. Oleh karenanya, Roman kemudian menjatuhkan pedangnya dan itu berarti Peter berhasil menang dalam pertarungan ini. Walaupun merasa tidak mungkin seorang bocah bisa mengalahkan prajurit, tapi raja mengakui kemenangan Peter dan memberitahu tantangan mustahil kedua, yaitu Peter harus bisa membuktikan dirinya itu bisa terbang seperti burung. Di tengah kebingungan Peter mencari cara bagaimana dirinya bisa terbang, berita mengenai dirinya yang rela melakukan 3 tantangan mustahil dari raja demi memiliki seekor gajah tersebar luas hingga ke kota seberang termasuk panti asuhan tempat Adele tinggal. Mendengar kabar itu, Adele pun meminta Mary untuk menemaninya pergi ke kota melihat gajah itu. Awalnya Mary menolak karena Adele terus menyangkut pautkan gajah itu dengan mimpinya. Tapi demi rasa cintanya kepada Adele, Mary bersedia menemaninya pergi ke kota dan melihat gajah itu secara langsung. Very well, dear. Di apartemen, Vilna melarang Peter untuk melanjutkan tantangan ini karena menurutnya terbang adalah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Ia khawatir jika Peter tetap bersikeras melakukannya, ia akan mati seperti sang adik. Marah dengan ucapan Vilna, Peter pun pergi ke apartemen Leo untuk meminta bantuan. Tapi karena mencari jawaban bagaimana caranya bisa terbang adalah hal yang sulit, sang istri pun mengajak Peter untuk makan malam bersama terlebih dahulu. Di sisi yang berbeda, tidak tahu kalau Peter sedang berada di rumah Leo, Vilna nampak mencari-cari keberadaan Peter menggunakan teropongnya. Dan ketika dirinya tidak sengaja melihat seorang ayah sedang bergurau dengan anak lelakinya, Vilna pun kembali teringat akan masa lalu. Jadi dulu ketika perang besar terjadi, Vilna dimintai tolong oleh seorang suster untuk menyelamatkan seorang bayi. Tapi karena Vilna tidak pandai merawat bayi, dia membawa anak laki-laki untuk pergi dari tempat tersebut, sedangkan suster itu sendiri akan membawa bayinya. Namun Cok, baru saja Vilna keluar dari panti asuhan itu, sebuah ledakan terjadi. Maka dari itu Vilna mengira bahwa mereka sudah tewas. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah suster yang ternyata adalah Mary itu berhasil keluar dari panti asuhan sebelum ledakan itu terjadi dan bersembunyi di pinggir kota menghindari perang yang tak kunjung selesai. Pada keesokan harinya, saat raja sedang dalam perjalanan menuju balai kota untuk menyaksikan Peter terbang, raja bertanya kepada kusir kenapa kontes tidak pernah tersenyum ataupun tertawa. Dan jawaban kusir itu membuat raja khawatir karena kontes berhenti tersenyum atau tertawa semenjak kematian sang kakak yang gugur di medan perang. Di tempat yang sama, Adele dan Mary akhirnya sampai juga di kota tepat sebelum Peter menunjukkan aksinya. Sama seperti yang lain, Adele tidak yakin kalau Peter bisa melakukannya. Tapi setelah Peter terjun dari ketinggian dan membuka tasnya, sebuah parasut keluar dan membuat bocah itu berhasil terbang seperti burung. Ternyata selama semalaman Peter, Leo, dan istrinya berusaha merancang parasut. Walaupun sempat ragu, tapi parasut itu berhasil mengembang dan membawa Peter melayang mengelilingi kota. Mereka tidak menyangka jika Peter mampu menaklukkan tantangan mustahil itu. Namun Peter dilarang untuk bersenang-senang dulu nih, karena dia harus menyelesaikan tantangan mustahil yang terakhir, yaitu membuat kontes tertawa. You will make the countess laugh. Semua orang sudah tahu kalau kontes sudah lama tidak tertawa, dan karena mereka yakin Peter tidak bisa menyelesaikan tantangan itu, orang-orang beranjak pergi, tidak dengan Adele yang berlari untuk menghampiri sang gajah.
Beberapa saat kemudian Peter datang. Tentu saja dong mereka belum tahu kalau mereka ini adalah kakak beradik. Lalu ketika Peter sedang mengamati wajah Adele yang dirasa tidak asing baginya, Mary datang mengajak Adele untuk pulang ke penginapan karena hari sudah mulai gelap. Merasa bersalah atas ucapannya kemarin, Vilna meminta maaf kepada Peter dan memberanikan diri untuk menceritakan masa lalu Peter dan meyakinkan dirinya bahwa adik Peter pasti masih hidup. Karena setelah ledakan itu terjadi, Vilna tidak menemukan jasad adiknya Peter. Selain itu, melihat dua hal mustahil berhasil Peter taklukkan, Vilna menyuruh Peter untuk tetap semangat. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini, termasuk menemukan adiknya itu dengan mengikuti petunjuk dari sang gajah. Di malam itu, Peter mulai menyusun lelucon yang pas untuk membuat kontes tertawa. Lalu lanjut pergi menemui sang gajah untuk mengajaknya mengobrol hingga Peter tidak sadar tertidur di pelukan gajah tersebut. Kini tibalah saatnya untuk menyelesaikan tantangan terakhir. Dengan bahan lelucon yang Peter buat semalam, Peter yakin dia bisa membuat kontes tertawa. Tapi setelah membacakannya, lelucon klasik yang sudah dibuatnya itu gagal membuat orang-orang tertawa, terutama kontes. Karena hanya boleh melakukan satu kali percobaan, Raja pun menetapkan bahwa Peter gagal melakukan tantangan terakhir. Untuk itu, Peter tidak berhak untuk membawa gajah itu pergi. Mengingat tentang mimpinya semalam, Peter pun mencoba untuk mengesampingkan keinginannya selama ini. Dia rela tidak berhasil mendapatkan gajah itu, tapi dia meminta sang raja untuk memulangkan gajah itu ke tempat asalnya, karena ia yakin gajah itu pasti sedang merindukan keluarganya yang ada di sana. Namun karena raja menyukai hal-hal yang menarik, raja menolak permintaan Peter. Dia kemudian menyuruh prajuritnya untuk membawa gajah itu, dan ketika kekacauan mulai terjadi, peramal itu datang untuk membantu Peter. Dia membuat waktu berhenti lalu menaruh kucing di depan si gajah hingga gajah itu pun bersin karena menghirup bulu-bulu kucing yang berterbangan. Lalu, melihat ingus gajah menyembur tepat ke tubuh sang raja, sebuah hal tidak terduga pun terjadi, di mana kontes tertawa terbahak-bahak dan membuat raja menyatakan Peter sebagai pemenangnya. Karena Peter ingin mengembalikan gajah itu ke habitatnya dan kontes bingung bagaimana cara melakukannya, Peter meminta izin untuk bertemu dengan si pesulap karena mungkin hanya dialah orang yang bisa membantunya. Kemudian tiba di penjara atas izin raja, Peter membujuk si pesulap untuk mengembalikan si gajah ke tempat asalnya menggunakan kekuatan sihir. Awalnya pesulap ragu dan merasa tidak percaya diri, tapi setelah diyakinkan oleh Peter berkali-kali bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, si pesulap pun akhirnya luluh dan bersedia untuk membantu Peter. Singkat cerita, melihat Peter dan orang-orang berbondong-bondong pergi ke balai kota, Adele yang saat itu akan kembali ke panti asuhan meminta Mary untuk menyaksikan gajah itu lagi. Sementara itu, Vilna yang sudah lama berdiam diri di apartemen langsung mengambil tongkatnya dan memutuskan untuk keluar menyaksikan Peter mengembalikan gajah itu ke habitatnya. Sesampainya di balai kota, Peter meminta warga kota untuk percaya akan adanya keajaiban dan harapan. Dulu, kota Beltis memiliki dua hal itu, maka kali ini orang-orang harus mempercayainya lagi agar si pesulap mampu membaca mantranya dengan penuh yakin dan gajah bisa kembali ke tempat asalnya. Tidak perlu waktu lama setelah membaca mantra sihirnya, si pesulap ternyata berhasil mengembalikan si gajah. Melihat itu, semua orang pun terpukau, apalagi saat awan aneh itu perlahan-lahan pergi dan mengembalikan keceriaan kota yang sudah lama hilang. Di sini Adele menghampiri Peter dan bertanya, kenapa Peter mengembalikan gajah itu? Bukannya Peter punya keinginan untuk mengikuti gajah tersebut demi menemukan takdirnya? Dan sambil tersenyum, Peter pun menjawab bahwa mengembalikan si gajah kepada keluarganya jauh lebih penting dibanding keinginannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Suster Mary datang mengajak Adele untuk pulang. Tapi baru saja mereka melangkah pergi, Vilna datang. Hal itu pun membuat Mary terkejut karena orang yang dulu sempat ia kira sudah tewas ternyata masih hidup dan begitu pun sebaliknya. Nah, karena kini mereka sudah bertemu, Vilna akhirnya memberitahu Peter bahwa gadis kecil yang ada di depannya itu adalah sang adik yang selama ini ia cari-cari.
Sejak hari itu, kehidupan kota Beltis pun kembali bahagia seperti dulu. Bahkan jauh lebih bahagia karena Peter berhasil menemukan Adele, sekaligus hidup satu rumah dengan Leo, sang istri, Vilna, dan Mary yang telah menjadi keluarga baru mereka. Lalu film pun berakhir.